Sinden dalam dekapan iblis. Lantunan takdir. Ajeng adalah seorang sinden berbakat dari sebuah desa kecil di Karawang. Suaranya merdu bak bulu perindu, membuai siapa saja yang mendengarnya. Namun, dalam dunia sinden yang penuh persaingan, bakat saja tidak cukup. Ada banyak perempuan muda berbakat lainnya yang siap menggesernya dari panggung. Ajeng mulai gelisah, merasa namanya semakin tenggelam dalam derasnya arus para pesaing. Malam demi malam, ia merenung di depan rumah panggungnya yang sederhana, menatap langit Karawang yang sepi. Hatinya bergejolak, dipenuhi ketakutan akan kegagalan. Hingga suatu hari, seorang perempuan tua yang dikenal sebagai dukun sakti di desa tetangga menjadi perbincangan hatinya. Konon, dukun itu memiliki cara untuk mengubah nasib seseorang dalam sekejap. Dengan tekad membara, Ajeng berangkat ke desa sebelah, menelusuri jalan setapak yang dipenuhi pepohonan tua. Angin malam berhembus dingin, membawa bisikan-bisikan gaib yang seakan memperingatkannya. Namun, Ajeng tidak peduli. Dalam benaknya, hanya ada satu tujuan, kejayaan. Persekutuan kelam gubuk tua itu berdiri di tengah rerimbunan bambu, dikelilingi kabut tipis yang menyeramkan. Pintu kayu yang sudah lapuk terbuka perlahan saat Ajeng mengetuknya. Seorang lelaki tua berjubah hitam muncul dari dalam, matanya memancarkan cahaya aneh. "Aku tahu kenapa kau datang," ujarnya lirih, suaranya menggema dalam keheningan. Ajeng mengangguk. "Aku ingin menjadi yang terbaik. Aku ingin semua orang terpana oleh suaraku." Dukun itu tersenyum, menunjukkan gigi-giginya yang menghitam. "Aku bisa memberimu itu, tapi kau harus tahu aturan mainnya. Semua yang kau dapatkan ada harganya. Setelah kau mati, jiwamu akan menjadi milik iblis." Tanpa ragu, Ajeng menerima tawaran itu. Ia rela menyerahkan ruhnya demi kejayaan. Sang dukun lalu memberikan sebuah konde berwarna hitam pekat, terlihat biasa saja, tetapi menyimpan kekuatan gaib. "Teteskan darahmu di konde ini. Itulah tanda kesepakatan kita," ujar sang dukun. Ajeng menusukkan ujung jarinya dengan jarum yang disediakan sang dukun, lalu meneteskan darahnya di atas konde itu. Seketika, hawa dingin menyelimuti tubuhnya, membuat bulu kuduknya meremang. Sang dukun tersenyum puas. "Mulai sekarang, setiap kali kau mengenakan konde ini, kau akan menjadi pusat perhatian. Semua orang akan terpana oleh kecantikan dan pesonamu. Tapi ingat, kesepakatan ini tidak bisa dibatalkan." Ketenaran yang memabukkan. Sejak malam itu, kehidupan Ajeng berubah drastis. Ia menjadi pusat perhatian di setiap pertunjukan. Suaranya terasa semakin merdu, tarian tubuhnya lebih memikat, dan setiap lelaki yang melihatnya seolah jatuh cinta dalam sekali pandang. Nama Ajeng menggema di seluruh Karawang. Dari desa ke desa, ia dipuja sebagai sinden paling menawan. Ia menerima undangan untuk tampil di berbagai acara besar, bahkan hingga ke kota. Kehidupan yang dulu terasa berat kini dipenuhi kemewahan. Para lelaki bertekuk lutut di hadapannya, menghamburkan uang hanya untuk melihatnya tersenyum. Para sinden lain yang dulu meremehkannya kini hanya bisa menatap iri. Namun, di balik semua itu, Ajeng mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia melepaskan konde hitamnya, tubuhnya terasa lemas dan wajahnya terlihat pucat. Ia merasa ada sesuatu yang menghisap energinya, seolah setiap kali tampil, ia kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Namun, candu akan popularitas membuatnya terus bertahan. Malam berdarah. Puncak kejayaan Ajeng terjadi dalam sebuah hajatan besar di alun-alun desa. Ribuan orang berkumpul, menanti penampilannya. Dengan konde hitam terpasang di kepalanya, ia menari dengan anggun, suaranya mengalun merdu, memikat setiap mata yang menatap. Namun, di antara penonton, para pemuda mulai kehilangan kendali. Mereka saling berebut ingin mendekati Ajeng. Suasana berubah menjadi kacau. Perkelahian pecah di tengah kerumunan. Teriakan dan jeritan menggema di udara. Di tengah kekacauan itu, seorang lelaki yang mabuk mendekat, mencoba menarik Ajeng dari panggung. Dalam upaya menghindar, Ajeng terpeleset. Ia terjatuh, tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Dalam hitungan detik, sebuah pecahan kaca besar menancap di dadanya. Darah mengalir deras. Dunia terasa berputar. Wajah-wajah yang dulu mengaguminya kini tampak pudar. Dalam detik-detik terakhirnya, Ajeng merasakan hawa dingin yang menusuk. Sebuah suara menggaung di kepalanya, suara yang dikenalnya, "Kesepakatan kita telah usai. Kini, kau milikku." Jiwa dalam kegelapan.
Saat mata Ajeng tertutup selamanya, orang-orang menangisinya. Namun, jauh di alam lain, jiwanya terbangun dalam kegelapan yang pekat. Ia mencoba berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Sosok-sosok hitam muncul di sekelilingnya, menatapnya dengan mata merah membara. "Selamat datang, Ajeng," suara sang dukun bergema. "Kini kau akan melayani tuan kita selama-lamanya." Ajeng mencoba melawan, tetapi tubuhnya seolah tertarik ke dalam pusaran kegelapan. Tidak ada lagi tepuk tangan. Tidak ada lagi pujian. Hanya jeritan yang tak terdengar, dalam keabadian. Ajeng yang kini menjadi pengabdi iblis menunaikan tugasnya, ia terkurung dalam tusuk konde, dan esensi ruhnya selalu terpancar dalam tusuk konde ketika tusuk konde itu digunakan pada sinden yang membuat kontrak dengan iblis. Selesai.